Kitab Rasahat Ainul Hayah dalam manaqib para masyayikh tariqah Naqsabandiyah wa adabihin nabawiyah asramir rabbaniyah, dikatakan di sini tentang pembahasan masalah keadaan jin. Hadratul Maulaya Abdul Ghafur mengatakan, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya, seorang sufi yang masyhur, ya, filsuf yang terkenal, dalam beberapa risalahnya mengatakan telah terjadi ikhtilaf di antara ulama apakah datuknya jin itu iblis atau bukan iblis. Datuknya siapa? Datuknya jin itu wa tahqiq annahu ghairu iblis. Yang mendekati kebenaran adalah bukan iblis. Datuknya bukan iblis. Lah terus siapa datuknya? Bal iblis wahidun minhum. Bahkan iblis itu salah satu dari bangsa jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Terus siapa datuknya jin? Wa kana abul jan. Datuknya jin itu khansa, punya kelamin dua. Ya, punya kelamin dua, bukan bencong. Ya, kalau bencong kan laki pura-pura perempuan atau burungnya dilipatkan begitu. Wa kana abul jan khunsah. Datuknya jin itu punya kelamin dua. Ala ikhda fahaidaihi, di salah satu pahanya itu ada zakar, yang paha yang satu ada faraj. Ya, maka dari zakar dan faraj itu lahirlah banyak keturunan dari bangsa jin dan syaitan. Ketika unsur zat mereka ini dari api dan udara, yang keduanya ini adalah dua unsur yang ringan sekali, maka mereka ini lebih dominan. Fala jarama ghalabat alaihimus sakhafa wal khifah. Maka sudah pasti lebih dominan itu dia tubuhnya ringan lembut, zatnya ringan lembut. Wa khususan idan dhamma ilaihi marruh. Lebih khusus lagi kalau dua udara ini, dua unsur ini, api dan udara itu menyatu pada ruh. Masya Allah. Misalnya jin masuk ke tubuh manusia, maka dia di situ dia lebih wa tarkibu fahum fi ghayatil khifa wa nihayati sar'ati sirah wa kasratil harakah wa tarkibum da'if ghayat dhaf yahlakuna bi usadiyah yasirah. Maka di sini mereka ini kalau sudah masuk tubuh manusia, ya sudah terkekang di tubuh manusia. Karena ada ini, kalau betul-betul kesurupan jin, ayo suruh terbang. Kalau dia bisa terbang berarti kesurupan jin. Ya kamu bodoh gitu loh. Kamu bodoh. Kalau ban mobil kemasukan hidrogen, bannya harus terbang begitu. Nah, kalau ban motor kemasukan udara, terus bannya harus terbang begitu. Dicopot, coba suruh terbang bannya. Kan masukkan hidrogen, kemasukan apa itu namanya? CO2 apa? CO2. Nggak begitu. Kalau sudah masuk ke tubuh manusia, dia mengikuti. Ya. Makanya dia menguasai aliran darah supaya bisa mengontrol tubuh manusia. Sumpok, diarahkan ambil pisau supaya bunuh diri, gores nadinya begitu. Tapi alam kesadaran si pasien kadang membantahnya sehingga tidak terjadi bunuh diri kan begitu. Dan mereka ini watarkibuhum dhaif ghayatad dhuf. Susunan zat mereka ini lemah, sangatlah lemah. Yahlakun, mereka ini bisa celaka jin ini bihusuli adiyah, dengan sampainya gangguan yasiro yang kecil saja, au sikal min bani Adam, atau beban dari keturunan Adam. Karena mereka unsur zatnya itu dari api dan udara, campuran jin ini, jadi mereka tuh gampang diganggu. Makanya nggak heran ada jin itu yang balas dendam. Karena kenapa? Saya lagi ngopi di tangga diinjek misalnya gitu. Saya lagi tiduran di
jalan ditendang. Sama siapa? Itu makanya saya ganggu kakinya dia, pincang kakinya dia, panas ini dan itu. Lah kok bisa? Padahal manusianya nggak melihat, gitu loh. Ini jinnya lagi ya tasakkal. Jinnya ini lagi ada perubahan zat, sehingga ketika tanpa sengaja ada orang yang mungkin connect pada dunia gaib, dia kena gitu, maka terganggu, sangat mudah terganggu jinnya. Makanya banyak orang yang kena gangguan jin. Fa idza dhahara wahidun minhum, kalau menampilkan diri mereka ini, menampakkan diri mereka ini lisaksin, kepada seseorang manusia, bisuratin misalia, dengan bentuk lainnya, bentuk perumpamaan yang dia serupakan, misalnya bentuk kuntilanak, jin ini berubah bentuk kuntilanak, jin ini berubah bentuk genderuwo, jin ini berubah bentuk tuyul, jin ini berubah bentuk yang lainnya, wewe gombel dan lain sebagainya. Ya harabu anhum musrian, maka jin itu yang sudah berbentuk tadi itu akan lari dengan cepat. Kalau dia menampakkan diri di hadapan seseorang dengan bentuk yang sudah berubah seperti kuntilanak, genderuwo, menampakkan diri di hadapan seorang manusia, maka dia akan segera lari secepatnya. Subhanallah. Ini dulu kita pernah jelaskan yang seperti ini, ya. Dan ini ada dalilnya berdasarkan pengalaman. Nanti ada lagi nih